Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ya agenda kita, kegiatan kajian mingguan ya untuk Dai Planner ya, atau Sekolah Leader Academy nanti. Nah, pada minggu ini kita akan membahas kajian tentang entrepreneur, ya, entrepreneurship yang akan kita bahas dari beberapa sudut pandang ya, yang mana materi ini akan menjadi materi utama ya, karena akan jadi dua fungsi nanti ya kegiatan ini akan menghasilkan pemimpin ya yang berkarakter sebagai dai juga sebagai entrepreneur. Jadi ini harus betul-betul kita pahami hakikatnya ya. Nah, minggu yang lalu dengan Ustadz Irfan kita sudah bahas ya tentang dai itu seperti apa serta dakwah dan keutamaannya. Nah, hari ini kita akan lebih berdalam di entrepreneur dan insya Allah minggu depan mudah-mudahan jadwalnya aman ya. Nanti dengan Profesor Wahyu kita akan bicara leader orientation. Itu terkait dengan Quran dan sains. Nah, bagaimana Quran dengan sains ini seperti apa hubungannya gitu ya. Gitu juga nanti akan dengan Pak Dr. Zaini kita akan bahas terkait dengan karakter ya, karakter pemimpin itu seperti apa ya, yang mengacu pada nilai-nilai akidah akhlak. Nah, itu nanti akan muncul seperti apa karakter pemimpinnya. Ya, nanti akan dikupas oleh Pak Dr. Zaini ya. Kemudian juga nanti kita akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat ya, berbasis komunitas. Jadi memang di sesi pertama ini kita akan lebih pada mengenal lebih dalam pada apa yang akan menjadi tugas pokok nantinya. Nah, nanti akan dikupas terkait pemberdayaan seperti apa ya. Sebelum nanti di akhir juga akan ada lagi manajemen pemberdayaan masyarakat gitu. Nah, hari ini kita akan bahas itu terkait dengan entrepreneurship ya. Jadi seperti apa entrepreneur itu dan sebetulnya apa entrepreneur teh gitu ya. Apakah hanya pedagang gitu ya atau penjual atau seperti apa gitu ya. Nah, ini akan kita bahas ya agar pemahaman kita utuh ya terkait entrepreneur itu. Nah, kita akan mulai dari landasannya ya, yang mana bahwa di dalam surat Al-Kahfi ya bisa kita lihat sebentar saya ngambil. Nah, di surat Al-Kahfi ini bisa kita lihat ya bahwa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Ya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhan, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Jadi perjumpaan dengan Tuhan ini akan menjadi sebuah cita-cita manusia tertinggi ya, karena tidak semua tuh orang itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau misalkan cita-cita masuk surga itu juga sudah menjadi cita-cita luar biasa. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, wah ini adalah orang yang sangat luar biasa ya. Nah, maka di surat Al-Kahfi ini Allah sudah memberikan petunjuk ya. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhan ya, dengan Allah itu, maka dia harus melakukan amalan solihan. Ya. Ini amal solihan. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu kan adalah sebuah perbuatan yang memberikan kemaslahatan bagi diri maupun lingkungan sekitarnya.
gitu. Ya, jadi setidaknya manusia itu bisa bermanfaat, ya, baik bagi dirinya maupun dengan lingkungannya. Nah, inilah amal soleh yang menjadi rumusan bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan, ya, bertemu dengan Allah, ya, dengan pencipta kita. Kalau selama ini kita suka ditanya, siapa yang kamu sembah? Allah, Allah itu siapa dan bagaimana? Gitu ya. Nah, tentu akan kita jawab ketika bisa menemukan siapa eh, Tuhan itu, ya, siapa Allah itu, siapa Rob ini, gitu ya, yang mengelola, yang mengatur seluruh alam itu siapa sih? Nah, itu kan luar biasa ya untuk bisa bertemu dengan eh, Rob ini. Kuncinya adalah amalan solihan. Nah, jadi eh, amal solihan tadi ya adalah amalan yang bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungannya. Ya, jadi tidak hanya buat dirinya sendiri. Jadi tidak cukup kita itu ya berbuat baik itu untuk diri sendiri. Ya, itu selama gampang ya kalau kita ingin membuat baik itu ya. Kita ingin tinggal diam saja ya di rumah gitu ya, bisnis online gitu ya, terus berzikir gitu ya, terus tidak apa mengganggu orang lain. Nah, saya kira sangat mudah ya untuk berbuat baik untuk diri sendiri. Tapi berbuat baik diri sendiri itu tidak cukup ya, tidak cukup hanya untuk diri sendiri, tapi harus ada manfaat buat lingkungan kita. Ya. Dan itulah kenapa manusia itu diciptakan, itu dihadirkan karena supaya tadi ya sebagai makhluk sosial ya yang terikat satu dengan yang lain, terhubung satu dengan yang lain. Nah, maka dalam surat Al-Jumu'ah juga bisa kita temukan ya petunjuk faidza qodiyatis shalah fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, maka jika sudah selesai sholat, ya, kalau kita sudah melaksanakan sebagai hamba yang soleh untuk diri sendiri, nah selanjutnya adalah bertebaranlah di muka bumi, ya. Jadi ternyata tidak cukup ya kita itu untuk hidup itu hanya untuk diri sendiri dan berdiam diri saja seperti tadi ya, misalkan cukupnya di rumah. Nah, tapi apa kita harus bertebaran untuk mencari karunia Allah. Nah, kemudian supaya kita juga harus mengingat Allah sebanyak-banyaknya supaya beruntung. Nah, jadi ada kunci untuk beruntung, sukses ya. Untuk sukses ini, untuk beruntung ya, kita ternyata tidak bisa diam saja ya, tidak cukup untuk sholat saja hidup ya, tidak cukup untuk menyembah Allah saja ya, tapi kita harus juga bertebaran di muka bumi ya, artinya bermuamalah, melakukan sesuatu ya, aktivitas yang memberikan dampak ya, yaitu amal soleh tadi. Nah, ini ya, jadi tidak cukup sholat ternyata kita tuh ya, tapi harus melaksanakan amal soleh gitu. Nah, di surat An-Nisa juga ya bisa kita temukan ada petunjuk juga ya. Nah, ketika bermuamalah itu ya, di sini ada petunjuk tuh. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang padamu. Nah, di 3 ayat ini bisa kita temukan suatu petunjuk yang mana manusia kalau ingin bertemu dengan Tuhannya, maka dia harus punya karya. Itu karya yang baik, ya, karya baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, ya. Dan di surat Al-Jumu'ah juga tidak cukup, ya, kita itu beribadah itu hanya melakukan sholat saja, ya, tidak cukup kita itu melakukan perbuatan baik itu hanya kita dengan Allah saja,
dengan Tuhan saja, ya, tapi juga harus bermuamalah, ya, harus bertebaran, harus bersosialisasi juga, ya, sehingga kita akan mendapatkan karunia Allah. Nah, dalam melaksanakan ini, aktivitas ini, tentu tidak mudah ya, banyak sekali situasi dan kondisi, ya. Nah, Allah itu memberikan petunjuk juga di sini, ya, di dalam An-Nisa 29. Maka ketika kita sedang berkarya, misalkannya di bidang ekonomi, ya, untuk mencari rezeki, ya, bermuamalah dan lain-lainnya, maka ini harus menjaga, tidak boleh merugikan orang lain. Nah, ya, tidak boleh merugikan orang lain, gitu ya. Kemudian juga tidak boleh apa? Merugikan diri sendiri. Nah, ini amal soleh itu ya. Jadi ada petunjuknya, ya. Jadi harus berkarya, ya, dengan karya yang baik, ya. Tidak cukup sholat saja kita itu, tapi berkarya yang baik ini, amal soleh ini juga tidak boleh merugikan orang lain, ya. Juga dan tidak boleh juga merugikan diri sendiri. Nah, apalagi sampai membuat kondisi diri kita berputus asa, ya, karena kondisi yang berat misalkan. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini ya surat An-Nisa ini. Nah, ini adalah petunjuk, ya, petunjuk-petunjuk Allah, ya, bagaimana ternyata dituntut nih, ya, manusia itu supaya bisa berkarya, ya, berkarya yang baik. Tapi karya yang baik juga tidak cukup untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Selain itu juga harus memperhatikan, ya, tidak boleh saling merugikan, ya, tidak boleh dengan cara-cara yang tidak baik, gitu ya. Harus dengan cara yang baik. Nah, kita lihat juga sekarang penjelasan dari Quran, ya, itu ada hadis, ya. Ya, jadi Quran itu kan ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin, ya. Nah, kemarin yang offline tuh, bahwa untuk mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan pengetahuan, kita itu perlu menggali sumber cahayanya, yaitu Quran. Nah, Quran itu karena disampaikan melalui Rasulullah, ya, Nabi Muhammad, maka untuk memahami, ya, Quran itu, maka kita perlu menggali juga sabda Nabi, ya, atau yang disebut dengan hadis, ya, atau sunnah Rasul, gitu ya. Nah, tadi kita sudah dapat petunjuk, ya, dalam Quran. Ternyata kita itu untuk bisa bertemu dengan Tuhan, untuk mencapai derajat manusia yang paling hebat, ya, sehingga bisa bertemu dengan Tuhan, kita harus berkarya, harus beramal soleh. Nah, dan amal soleh ternyata tidak cukup dengan sholat saja, ya, tidak cukup untuk diri sendiri saja dengan Allah, tapi juga harus bermuamalah, harus bersosialisasi dengan yang lain, ya. Dan ketika bermuamalah tadi juga harus dengan cara yang baik, ya, tidak boleh merugikan. Nah, dipertegas, ya, dalam hadis Rasulullah ini bahwa Rasulullah sebagai manusia yang memiliki kewenangan, ya, untuk menyampaikan petunjuk Quran tadi, ini menyampaikan juga yang dari riwayat yang disampaikan Ibnu Asakir, bahwa tidak baik orang yang meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat saja, atau meninggalkan akhirat untuk kepentingan dunia saja, tapi harus memperoleh kedua-duanya. Karena kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju akhirat. Nah, di sini kita mendapatkan penjelasan, ya, bahwa untuk melakukan amal soleh tadi, maka kita harus mengoptimalkan kehidupan kita di dunia, gitu. Ya, jadi dunia ini menjadi sarananya. Ya, maka tadi, ya, kata Allah, kalau sudah sholat, apa, fantasiru fil ard, gitu ya. Tidak, kita harus bertebaran di muka bumi. Ya, kita harus mengoptimalkan ini dunia ini. Ya,
mengoptimalkan potensi yang kita miliki, juga sumber daya yang ada di muka bumi. Nah, kita optimalkan, kita kelola, sehingga kita membuat karya di situ. Nah, karya inilah yang akan menjadi alat. Nah, ini yang kata Rasul, yang akan mengantarkan kamu menuju akhirat tadi. Nah, jadi untuk mencapai pertemuan dengan Tuhan, maka kita perlu melakukan amal soleh. Dan amal soleh itu kita lakukan dengan mengoptimalkan ke dunia ini. Ya, karena dunia inilah yang akan menjadi jembatannya, ya, kita untuk mencapai bertemu dengan Tuhan tadi. Nah, inilah dijelaskan oleh Rasulullah sebagai orang yang memiliki kompetensi, ya, memiliki kewenangan untuk menyampaikan firman Allah tadi, ya, atau petunjuk Quran tadi. Nah, juga di riwayat Baihaqi disampaikan bahwa Rasulullah juga menyampaikan bersabda, ya, memberikan nasihat juga kepada kita, memberikan penjelasan, ya, bahwa di sini beliau menyebutkan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang mukmin yang berkarya. Nah, makanya kenapa syaratnya untuk bertemu dengan Allah itu adalah amal solehan, amal soleh, ya. Karena di sini Rasulullah menyebutkan juga bahwa ternyata nih ada clue lagi, ya, tips bahwa Allah itu ternyata menyukai orang mukmin yang berkarya gitu. Jadi tidak cukup, ya, kita itu hidup di dunia untuk berdoa saja ke Allah itu, ya, sholat gitu, ya, dan melakukan aktivitas kesolehan pribadi. Ternyata tidak cukup, ya, bahwa tadi untuk menjadi manusia sempurna, ya, sesuai petunjuk Quran dan petunjuk dari Rasulullah ini yang pembawa Qurannya, bahwa manusia itu harus berkarya, ya, di sini kuncinya. Nah, maka setelah kita memahami, ya, petunjuk Quran dan Sunnah, ya, bahwa ternyata manusia itu punya kewajiban untuk berkarya, ya, supaya menjadi manusia yang sempurna dan memiliki derajat yang tinggi. Ya. Nah, ya, supaya bisa bertemu dengan Allah. Jadi di akhirat nanti punya posisi yang spesial, ya. Nah, lalu apa turunannya, ya, untuk bisa mengimplementasikan ini supaya bisa menjadi manusia yang berkarya itu seperti apa? Nah, maka kuncinya adalah ini, entrepreneurship, gitu. Ya, inilah akan kita bicarakan ilmunya, ya. Bagaimana ilmu supaya kita bisa berkarya itu. Nah, adalah yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang kewirausahaan, gitu, ya. Nah, baik, wirausaha ini tidak hanya berbicara masalah bagaimana beraktivitas tadi, ya, bisnis dan sebagainya, ya. Wirausaha bukan di situ ranahnya, ya. Wirausaha itu kalau bagaimana berbisnis itu wilayahnya adalah manajemen nanti, wilayahnya manajemen bisnis yang nanti akan kita pelajari di sesi ketiga, ya. Nah, bicara berkarya itu adalah wilayahnya entrepreneur. Nah, entrepreneur itu akan kita mulai dengan berbicara tentang mimpi dan cita-cita. Apa itu mimpi, ya, dan cita-cita, dan apakah boleh, ya, manusia bermimpi? Beda dengan tentu beda antara mimpi dengan menghayal, ya, melamun, ya, melamun dengan bermimpi itu berbeda. Yang tidak boleh itu melamun, ya. Nah, Islam itu melarang manusia itu melamun, berangan-angan. Nah, tapi kalau bermimpi ini artinya kita akan merencanakan sesuatu, ya. Kita akan berpikir untuk menciptakan sesuatu. Nah, itulah bermimpi, ya.
Nah, maka perlu kita pahami ya bahwa impian ini adalah sebuah ambisi dari dalam diri yang menjadi penggerak untuk maju. Nah, inilah impian. Orang yang tidak memiliki impian juga tidak memiliki hasrat atau kegigihan yang mudah sekali pudar, ya, sehingga mereka dengan mudah mengubah impian mereka menjadi sangat sederhana. Padahal impian ini mempunyai kekuatan besar. Jadi impian teh menjadi energi, ya. Impian ini menjadi bahan bakar, ya, sehingga energi dalam tubuh manusia itu bisa bangkit, bisa tumbuh, dan bisa menjadi dorongan. Gitu. Sehingga kalau orang tidak punya impian, ya sama seperti boneka jadinya, gitu ya, bentuk atau patung gitu ya, hanya satu wujud sosok, tapi tidak punya arah gitu ya, tidak punya motivasi, ya, mau apa dan mau seperti apa. Nah itu yang ketika manusia itu tidak memiliki impian, ya, karena impian ini adalah apa? Sebuah ambisi ya di dalam diri yang menjadi penggerak, nah, ya, menjadi motor untuk bisa bermaju, gitu. Yang tidak boleh itu adalah melamun, ya. Kalau melamun mah ngahayal gitu ya, menghayal tanpa apa? Tanpa suatu ukuran yang terukur, yaitu melamun. Itu angan-angan yang tidak boleh. Ya. Tapi impian ini akan menjadi motor penggerak ya untuk bisa maju manusia itu. Nah maka impian ini menjadi sumber motivasi ya bagi dalam diri manusia itu. Impian ini akan mempengaruhi pikiran bawah sadar. Nah, inilah yang akan menjadi potensinya. Bahkan impian ini dapat menjamin keberhasilan karena senantiasa menjadi sumber motivasi sehingga mencapai tujuan atau menggapai tujuan selanjutnya. Inilah kenapa harus memiliki impian. Bahkan katanya, gantungkan cita-cita kamu itu setinggi langit katanya ya. Gitu. Karena minimal kalau jatuh itu setinggi awan. Nah kan gitu ya. Jadi harus tinggi itu impian itu. Dan impian ini apa? Ini akan mempengaruhi pikiran bawah sadar. Ya. Ya, pikiran itu mempengaruhi bawah sadar seseorang. Inilah yang akan menciptakan orang itu seperti apa. Itu adalah ini. Bagaimana orang itu mengoptimalkan pikiran sadarnya, bawah sadarnya. Nih, jadi sangat penting sekali nih impian ini ya. Nah, ini sudah dibahas nih kemarin ya, yang hadir pada kegiatan offline nih. Ya, kemarin kita sedikit menyinggung membahas tentang energi dalam diri manusia. Bahwa impian ini akan menciptakan energi yang besar untuk berprestasi. Nah, ini yang harus kita pahami ya, bagaimana impian ini bisa menjadi energi. Mungkin pernah mendengar ya, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Nah, itu adalah konsep, ya, bagaimana rumusan itu dimunculkan oleh para pakar, ya, para ahli di bidang kuantum, fisika kuantum. Para pakar fisika kuantum ya itu menyebutkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah energi. Ini nanti akan kita bahas dengan Pak Wahyu ya, Profesor Wahyu. Beliau itu pakarnya energi ya. Beliau profesor fisika. Nah, nanti akan kita bahas dengan Profesor Wahyu lebih detail ya. Nah, bahwa setiap makhluk yang ada di muka bumi ini adalah energi. Nah, seperti gambar yang kita lihat di sini ya. Nah, ini
bagaimana ternyata manusia itu adalah kumpulan energi yang sampai terdiri dari partikel-partikel terkecil. Ya, tubuh kita ini juga ternyata tersusun dari organ tubuh, ya. Ada mata, jantung, fisik, tulang, dan sebagainya. Nah, masing-masing organ tubuh juga ternyata bagian daripada sel. Nah, sel-sel tubuh gitu ya, yang berkumpul sehingga membentuk organ-organ tubuh tadi. Ya, sehingga terbentuklah seperti manusia. Ternyata sel-sel ini pun adalah bagian juga kumpulan dari partikel-partikel energi tadi. Ya, sampai kepada proton, neutron, elektron gitu ya. Nah, itu sampai terkecil di mana energi itu ada yang bisa kita lihat dan tidak kita lihat. Karena tubuh kita itu, panca indera kita memiliki keterbatasan. Contoh ya, kalau kita mendengar suara, suara itu kan bisa kita dengar, tapi tidak bisa kita lihat. Nah, itu. Artinya suara itu merupakan sebuah energi juga yang terhubung dengan kita, ya, sehingga kita bisa mengakses energi itu, sehingga dan kita bisa merespon dan memahami, merasakan, ya, mendengar. Nah, itu adalah sebuah energi juga suara itu. Tapi tidak bisa kita lihat. Nah, juga kalau kita bandingkan energi pendengaran kita, ya, atau indera pendengaran kita, kan pendengaran kelelawar itu lebih tajam dari pendengaran kita sebagai manusia. Artinya, kelelawar bisa mendengar energi yang lebih kecil lagi. Ya, frekuensi yang lebih kecil lagi itu bisa terdengar oleh kelelawar. Gitu. Nah, tapi kita ada batasannya. Itu menunjukkan bahwa energi itu sangat terdiri dari partikel yang sangat kecil. Yang pada konsep fisika kuantum itu digambarkan bahwa udara yang ada di sekitar kita itu terdiri dari partikel-partikel energi, sehingga manusia satu dengan yang lain, makhluk satu dengan makhluk lain, itu sebetulnya terhubung satu dengan yang lain itu. Gitu. Jadi satu makhluk dengan makhluk lain di muka bumi ini sebetulnya itu terhubung. Nah, seperti gambaran ini ya. Gitu. Ini di mana dalam diri kita dan alam semesta ini bagian dari partikel-partikel kecil yang satu dengan yang lainnya ternyata menghubungkan. Ya. Nah, artinya kita itu sebetulnya terhubung satu dengan yang lain. Dan kunci, ya, untuk membangun gerakan tadi adalah mengeluarkan energi ini yang ada di dalam tubuh kita itu. Nah, sehingga kalau energi dalam tubuh kita bisa keluar, ya, maka energi itu akan menimbulkan frekuensi energi yang bisa ditangkap oleh yang lainnya. Nah, itulah yang masuk pada konsep rumusan law of attraction itu ya. Siapa yang punya pikiran tertentu yang positif, maka dia akan diakses oleh orang-orang yang punya pikiran positif tadi. Kemudian dia akan mendapatkan imbal balik dari pikiran positifnya tadi. Contoh ya, kalau orang yang memberi ke orang lain, orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, ini sebetulnya pada hakikatnya dia sedang mentransferkan energi, ya, energi positif, dia sedang mentransferkan kepada orang lain. Ketika si A memberi sesuatu kepada si B, maka si B ini akan merespon energi positifnya, ya kan? Dia akan ikut bahagia. Ya. Karena orang yang memberi tadi itu pasti kondisinya kan sedang bahagia. Ya, sehingga dia bisa memberi. Energinya positif gitu ya. Energi positif dia akan masuk, diterima energinya itu kepada oleh penerimanya. Nah, maka si penerima tadi dia akan memperoleh energi positif tadi dan akan mengeluarkan energi positif yang sama tadi. Yang kemudian akhirnya energi positif tadi itu akan kembali juga kepada si pemberinya.
contoh ya, orang yang diberi uang misalkan ya, orang yang sangat membutuhkan, tiba-tiba kita kasih uang. Nah, dia kan pasti akan muncul bahagia. Dan kebahagiaannya dia itu akan dirasakan oleh kita, kan gitu ya. Nah, itulah di mana energi itu saling terkait satu dengan yang lain. Nah, maka pernah kita dengar ya, apa yang kita pikirkan, maka itulah yang akan terjadi. Nah, itulah konsep rumusan dari fisika kuantum ini, gitu ya. Nah, ini nyangkut dengan kajian kita petunjuk Quran tadi bahwa kita harus beramal soleh tadi, ya. Kita harus berkarya. Nah, bagaimana cara kita berkarya? Yaitu tadi dengan ilmu fisika ini kita bisa memahami bahwa tubuh kita adalah energi. Dan supaya bisa berkarya, maka kita harus mendorong energi yang ada dalam tubuh kita. Nah, energi ini diantaranya adalah melalui impian. Gitu. Nah, dengan memiliki impian, tadi contoh misalkan kita impian ingin kita ingin membeli motor misalkan ya. Kita ingin membeli pakaian. Nah, dengan memiliki impian seperti itu, maka akan muncul energi dalam tubuh kita. Ya kan? Supaya kita bisa mendapatkan pakaian tadi. Ya. Berarti kita akan terdorong untuk bekerja mencari uang. Nah, dengan dorongan supaya kita punya uang dengan bekerja, maka kita pun berpikir keras untuk berkarya sesuatu, menghasilkan sesuatu. Nah, inilah seperti ini siklusnya, ya, bahwa untuk menjadi manusia yang soleh, untuk bisa bertemu dengan Tuhan, maka kita harus berkarya. Dan untuk berkarya ini, kita memerlukan sebuah impian. Nah, inilah kita masuk ke ranah ilmu sekarang, ya, ke ranah ilmu pengetahuan, ke ranah sains, ya, bagaimana berkarya itu. Nah, dari ilmu entrepreneur ternyata diantaranya adalah impian harus menjadi bagian yang menjadi langkah yang harus kita buat, gitu ya. Jadi harus punya impian. Nah, menurut Anais Nin, ya, bahwa hidup ini mengerut atau berkembang itu sesuai dengan keteguhan hatinya. Nah, ini kajian dari sains ya. Sains itu basicnya adalah riset. Sains itu basicnya adalah penelitian. Ya, sains itu dihasilkan dari kenyataan. Ya, kenyataan yang diteliti, kemudian dianalisis, kemudian menjadi sains. Gitu. Nah, dalam penelitian sains, ya, di sini Anais Nin menyampaikan bahwa hidup ini mengerut atau berkembang itu sesuai dengan keteguhan hati. Riset ini ya sejalan dengan petunjuk yang Nabi Muhammad sampaikan bahwa iman seseorang itu kadang naik, kadang turun. Nah, itu ya. Jadi terbukti ya petunjuk-petunjuk Quran, petunjuk-petunjuk hadis itu betul-betul sangat relevan dengan kehidupan manusia. Ya, karena setelah diriset ternyata betul nih. Ternyata kondisi manusia ya bersemangat atau tidak itu dipengaruhi oleh keteguhan hati ya, atau bahasa Quran hadis itu adalah iman, ya kan? Nah, keyakinan seseorang gitu. Nah, menurut Anais Nin ini ada 4 tips nih untuk menjadikan impian itu sebagai sumber energi. Ya, supaya ini keteguhan hatinya itu tetap stabil. Ada 4 kata, ada 4 yang disingkat dengan kata plus katanya, yaitu percaya, loyalitas atau fokus, ya, ulet, sama sikap mental positif. Inilah untuk menciptakan supaya seseorang itu konsisten ya dalam impiannya. Ya, jadi ini juga bisa jadi rumusan orang supaya apa? Imannya itu tetap stabil gitu ya.
Nah, ini yang pertama adalah percaya, kedua loyalitas, ketiga ulet, dan sikap mental positif. Nah, coba, jadi percaya ini harus apa? Keyakinan diri ya, percaya diri itu ternyata penting ya bagi diri kita ini. Dengan memiliki kepercayaan, maka itu akan menciptakan energi. Nah, ini kita masuk ke grafik yang ada di kanan. Ini yang kemarin dibahas ya di pertemuan minggu kemarin ya, yang offline ya. Nah, ini adalah angka frekuensi. Ini ada frekuensi energi manusia. Ya, tentu ini juga kajian riset ya. Ini yang disampaikan oleh David Hawkins. Nah, ini pakar fisika kuantum ya. Nah, ini David Hawkins nih membuat suatu rumusan energi, frekuensi energi dalam diri manusia. Di mana energi terendah itu adalah ini 20, frekuensinya 20 ya. Dan tertingginya adalah bisa di atas 700. Nah, ketika energi manusia di angka 250, ini adalah kondisi di mana energi manusia itu dalam posisi netral. Ya, kondisi netral itu artinya dia bisa bergerak atau tidak ya, ya gimana dianya. Nah, kalau energi manusia di bawah 250, ya, artinya ini di yang warna ini kondisi di mana energi manusia lemah, gitu ya. Tidak ada semangat ya, apalagi kalau sudah kondisinya di sini. Nah, ini contohnya apa? Apatis ya, marah gitu ya. Dan sedih, pokoknya mau putus asa. Nah, itu di sini energi yang sangat jelek. Itu energi yang sangat negatif dan sifatnya merusak gitu ya. Jadi orang yang ketika memiliki energi di sini, dia itu tidak punya semangat hidup ya. Atau ya sedih ya, termasuk marah juga nih. Orang ketika marah ternyata juga itu menurunkan frekuensi energi dalam dirinya gitu. Nah, orang ketika dalam kondisi energi di sini tadi males ya, dia itu tidak punya semangat ya. Nah, maka tidak bisa berkarya kalau orang yang berada pada posisi energi di sini. Nah, maka supaya bisa memiliki energi pada frekuensi di 250 ke atas, di sini ada apa saja nih contohnya. Nih, peduli ya ke orang, terus bisa menerima keadaan, ya, menikmati hidup damai, ya. Nah, ini menciptakan energi kita positif di sini. Itu. Kalau energi kita marah, sedih, ya, terus apatis kepada lingkungan, ya, sedih, putus asa, itu energinya negatif. Nah, maka kita tidak bisa mendorong, tidak bisa berkarya di sini. Nah, tapi kalau energi kita di atas 250, nah diantaranya adalah ini sifat-sifatnya apa? Kondisi-kondisinya. Kita bisa menerima keadaan ya, saling mencintai ya, menyayangi ya kepada diri sendiri maupun ke lingkungan, ya, hidup berdamai. Nah, itu ini menciptakan energi yang positif. Maka kondisi inilah yang harus diciptakan dalam diri manusia supaya bisa berkarya. Nah, di sini kita juga mengenal petunjuk dari Allah lagi. Ya, Quran hadis. Apa petunjuknya untuk membangun energi ini? Adalah ternyata kita ingat ya bahwa dalam rukun iman kita harus beriman kepada apa? Qada dan qadar, ya kan? Maka kita harus yakin bahwa setiap kehidupan kita itu sudah ditentukan oleh Allah itu. Kenapa terjadi hal-hal terjadi demikian? Nah, itu ternyata pasti itu sudah ditentukan oleh Allah dan Allah itu pasti memiliki tujuan yang baik untuk kita. Kalau kita berhasil terhadap sesuatu,
itu pasti Allah sedang memberikan arah ya kepada kita. Begitupun kalaupun kita diberikan kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak sesuai harapan kita, itu pasti Allah juga sedang mengarahkan kita, gitu. Sehingga kita akan memahami ya ke arah mana kita akan terus menggali dan bergerak ke arah yang Allah kehendaki. Justru kalau kita dibiarkan oleh Allah begitu saja, itu yang harus sedih, ya, bahwa kita tidak dipedulikan, ya, terserah kita mau jalannya kemana, ya, tapi kan ujung-ujungnya nanti Allah yang akan menentukan surga atau neraka. Nah, di situ kita percaya qada dan qadar tadi. Nah, maka kita pun diajarkan, ya, ada petunjuk terkait sabar. Nah, kalau kita dalam kondisi yang di bawah, ya, kondisi negatif ini, misalnya kita sedang mengalami kekecewaan, ya, kesedihan, maka kita harus ingat tadi qada dan qadar, kemudian ingat sabar tadi. Maka dengan ada mengingat takdir dan kehendak Tuhan, kita bisa melakukan apa di sana? Memunculkan energi sabar kita. Sabar itu artinya apa? Kita merefleksikan, ya, menahan diri supaya tidak terjerumus ke bawah, tapi kita bisa menahan diri supaya bisa mengevaluasi, kemudian membuat langkah ke depan. Itulah sabar. Nah, kunci selanjutnya, ya, untuk membangun energi ini, nah ini sengaja tadi saya tidak sebutkan, ya. Ternyata puncak dari energi tertinggi ini adalah syukur. Nah, rasa syukur, ya, tidak hanya menerima saja, ya. Kita menerima keadaan itu artinya kita tadi meyakini dengan qada dan qadar. Yakin dengan qada dan qadar artinya kita bisa menerima, ya, kita bisa menerima kondisi yang terjadi, kemudian kita juga bisa sabar di sini. Nah, itu sudah bagus untuk menciptakan energi positif. Ternyata energi yang tertinggi itu adalah syukur. Nah, maka kalau kita sudah bisa menerima, kemudian kita bisa bersabar, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Ternyata syukur ini kuncinya untuk menciptakan energi yang paling tinggi. Syukur itu artinya kita selain menerima, tapi kita berterima kasih kepada Allah bahwa Allah sudah memberikan kondisi kita hari ini. Nah, dengan kondisi itulah manusia akan menciptakan energi yang positif. Makanya Allah juga memberikan rumus, la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan rezekinya. Nah, jadi kunci berkarya itu ternyata adalah satu, membangun impian. Impian ini supaya bisa menjadi energi bergerak, bisa tercapai, kita harus membangun energi dalam diri. Nah, dan bagaimana membangun energi dalam diri adalah tadi minimal kita mempercayai qada dan qadar, ya, yakin bahwa setiap ketetapan itu adalah Allah yang menentukan. Kemudian kita juga harus sabar sehingga kita bisa membuat langkah kontemplasi, ya, memikirkan jalan, dan yang terakhir adalah menciptakan rasa syukur dalam diri. Apapun kondisinya, kita berterima kasih kepada Allah karena Allah memberikan itu pasti sedang memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Inilah syukur. Dan ternyata dari riset, ya, dan rumusan yang dirumuskan oleh Dr. David Hawkins ini, ternyata syukur ini menjadi energi paling tinggi, ya, untuk frekuensi yang paling tinggi untuk menciptakan energi dalam diri. Nah, sampai sini bisa kita pahami bahwa untuk berkarya, ya, beramal soleh tadi, itu kita harus berkarya. Nah, berkarya itu kita harus menciptakan, mendorong energi dalam tubuh, dalam diri kita, yaitu dengan menciptakan rasa syukur ini. Gitu, ya. Kalau orang yang sudah merasa mensyukuri, ya, apapun yang terjadi, itu pasti jadi semangat hidupnya. Ya kan? Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersyukur. Aduh, alhamdulillah ya Allah, kau berikan ini. Pasti sedang mengingatkan. Pasti ada sesuatu yang tidak baik sehingga aku harus mengambil langkah yang baik. Itu bentuk kalau kita bersyukur. Nah, maka dengan rasa syukur itu
energi positif kita akan keluar, dan energi positif ini akan kena juga kan akhirnya nyampe ke Allah juga. Maka Allah pun akan berbahagia dengan kita. Kan begitupun kalau kita sedang membantu orang lain ya. Orang lain itu kalau yang bersyukur, maka rasa syukur dia, rasa berterima kasihnya itu akan nyampe juga ke kita. Dan kita juga akan puas kan ketika kita memberikan bantuan itu. Dan bahkan kita tuh akan meningkatkan lagi bantuan kita. Kita ingin menambah lagi bantuan kita. Kalau bagi orang yang ketika kita bantu kemudian bersyukur, ya berterima kasih. Nah, inilah ternyata kunci syukur ini adalah puncak energi. Nah, jadi ini untuk berkarya kita harus punya impian. Untuk mencapai impian tadi kita harus membangkitkan energi. Maka energi yang tertinggi adalah bersyukur. Gitu. Sampai sini gimana, ini bisa dipahami? Halo? Bisa Pak, insya Allah Pak. Oh, Insya Allah bisa Pak. Oke ya. Ini. Nah, maka kita masuk lagi ya, kita lanjutkan lagi ke ilmu entrepreneurnya. Nah, tadi sedikit kita masuk ke ranah ilmu fisika gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk lagi ke entrepreneur kembali. Nah, maka impian ini menjadikan kehidupan manusia itu lebih mudah dijalani. Gitu ya. Nah, impian menjadikan manusia itu lebih kuat menghadapi segala rintangan dan tantangan. Ya, sebab impian dapat menimbulkan kemauan keras untuk merealisasikannya. Nah, inilah yang tadi ya. Jadi kalau kita tidak punya impian, ya kita pun jadi tidak terdorong untuk menciptakan energi di dalam tubuh ya. Karena dengan ada impian, jadi ada sesuatu yang harus kita tuju gitu, yang harus kita ciptakan. Gitu. Nah, inilah yang akan menciptakan energi. Nah, ini sastrawan nih di Belanda ya menyampaikan nothing is difficult to those who have the will. Jadi bagi orang yang memiliki kemauan ya, orang yang memiliki impian ya, itu tidak ada sesuatu yang sulit gitu. Jadi kesulitan itu ternyata ya mungkin karena tidak ada kemauan di dalam dirinya. Ketika di dalam diri tidak ada kemauan, tadi kita tidak ada energi yang akan bangkit. Ketika tidak ada energi di dalam diri kita, ya pastilah segala sesuatu itu tidak bisa kita capai, ya karena tidak ada energinya, gitu. Nah, jadi ini juga menjadi bagian ya di dalam kita bisa menggerakkan diri kita, ya, sehingga bisa mencapai impian. Nah, juga disebutkan kunci kebahagiaan adalah mempunyai impian. Nah, sedangkan kunci kesuksesan adalah mewujudkan impian. Nah, jadi impian ini menjadi bagian penting ya di dalam aktivitas kita. Nah, dream are extremely important. Nah, you can do it unless you imagine it. Ya. Jadi impian ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Dan kamu tidak akan dapat melakukan apa-apa sebelum kamu membayangkannya. Nah, jadi kalau kita tidak punya keinginan untuk membeli baju, ya pasti tidak akan ada gerakan untuk menuju mencapai baju, ya kan? Nah, kalau kita sudah punya impian ingin membeli baju, nah, kita jadi sudah ada bahan tuh. Jadi ada tujuan, ada energi, mulai ada energi yang ingin kita gerakan ya untuk mencapainya. Nah, impian itu ya harus didetailkan gitu ya. Dibayangkan mau baju seperti apa gitu. Bajunya baju seperti apa dan bagaimana cara memperolehnya ya. Apakah dengan membeli ya atau menukar. Nah, ini membayangkan itu ke sana ya. Jadi sudah punya impian, itu dibayangkan nih, pengen punya baju teh. Baju kayak gimana? Terus bagaimana nih cara mendapatkannya?
Ya, apakah ditukar ya atau membeli ya. Nah, kalau harus membeli berarti harus mencari uang. Bagaimana mencari uangnya? Nah, kayak gitu jadilah sebuah rencana dalam hidup. Ya, jadi begitu pentingnya energi impian ini. Gitu. Nah, ada konsep ya. Ini juga bisa jadi rumusan ya. Ada konsep be, do, have ya. Ini yang disampaikan oleh Victor Hansen sama Robert Allen ya. Nah, ada konsep be, do, have. Apa nih konsep be, do, have ini? Gitu. Jadi kalau konsep be, do, have ini bahwa segala sesuatu itu dimulai dengan memikirkan dulu mau apa gitu, mau jadi apa. Jadi difikirkan dulu be-nya dulu. Nah, nih ya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pikirkan Anda ingin menjadi apa. Nah, ini konsep be, do, have ini. Nah, ya, kalau dalam konsep manajemen itu disebutkan ada istilah ya, think what you do and do what you think. Nah, ini kalau dalam konsep manajemen. Gitu. Jadi, makna be, do, have ini menunjukkan sikap perspektif jangka panjang. Ya. Sikap ini berarti bahwa seseorang yang sukses dalam berencana dan bertindak selalu memiliki perspektif jangka panjang. Nah, ini ya, jadi harus berpikir dulu impian tadi nih, nyambung juga konsep be, do, have teh, ya. Jadi kita harus mikirkan dulu mau apa, mau seperti apa, ya, mau jadi apa, pengen apa. Nah, segala keputusan yang dibuat selalu memperhatikan akibatnya bagi masa depan dalam jangka panjang. Nah, ini ya konsep be, do, have ini. Jadi tidak ada istilah bagi mereka yang berbunyi bagaimana nanti, gitu ya. Tapi mereka akan berpikir nanti bagaimana. Nah, ini. Nah, inilah konsep be, do, have. Ya. Jadi ini sejalan. Jadi ini sudah kita kupas ya bagaimana kita mengupas petunjuk Quran ya bahwa untuk menciptakan manusia yang paling tinggi derajatnya yaitu manusia yang bisa bertemu dengan Tuhan, maka dia harus beramal soleh. Beramal soleh itu ternyata tidak cukup soleh untuk diri sendiri, ya tidak cukup sholat hungkul, tapi bagaimana dia pun harus amal solehnya itu ada juga berdampak kepada sosial. Dan oleh Nabi Muhammad dijelaskan untuk mencapai itu alatnya adalah dunia. Ya, jadi dunia ini harus kita optimalkan ya untuk mencapai bertemu dengan Tuhan tadi. Nah, caranya apa? Yaitu berkarya. Ya, manusia harus berkarya. Nah, untuk berkarya, nah maka turunlah ke kita pembahasan pada sains. Tadi kita bahas Quran dan hadis ya di awalnya. Kemudian kita turun untuk mengimplementasikannya, kita pelajari sains. Kita pelajari ilmu gitu ya. Pelajari pengetahuan. Nah, di mana di pengetahuan untuk berkarya tadi kita bisa mengenal ilmu wirausaha, kewirausahaan, entrepreneurship. Juga ilmu fisika berbicara energi. Di ilmu entrepreneurship kita mengenal ternyata kita itu harus punya impian. Dan impian itu menciptakan energi, ya, mendorong energi membangun energi di dalam diri. Nah, dan bagaimana kita mengelola energi tadi kita sudah kita ulas ya, terkait dengan frekuensi dalam diri kita. Ya, bagaimana kuncinya kita juga mulai bisa bersyukur, ya, menerima keadaan dan memiliki pikiran positif. Ya. Nah, kemudian juga sejalan dengan konsep yang disampaikan oleh Mark Victor Hansen ini ya, bahwa sebelum melakukan sesuatu itu coba pikirkan dulu kita itu mau seperti apa, mau jadi apa, dan mau seperti apa. Nah, ini juga bisa kita lihat ya, dalam surat Al-Anfal. Ya. Nah, kita masuk ke Quran lagi nih, ya, bahwa ada petunjuk lagi nih terkait planning, ya, terkait
merencanakan. Maka ketika punya impian tadi, turunannya adalah ke manajemen, ya, yaitu kita harus mempunyai perencanaan. Nih kita lihat dalam surat Al-Hasyr, ya, ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah seseorang itu melihat apa yang dipersiapkannya untuk esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nih ada petunjuk lagi ya ternyata untuk beramal soleh dan berkarya itu, yaitu hendaknya kita melihat apa yang dipersiapkannya untuk esok hari. Berarti kita harus berpikir tadi ya, menyiapkan masa depan tuh mau seperti apa gitu, harus direncanakan gitu ya. Jadi membuat impian kemudian dibuat bayangan. Bayangan itu adalah rencananya, rencana strategisnya. Di surat Al-Anfal juga kita bisa lihat, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Kamu mengentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedangkan Allah mengetahui. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya. Maka dari petunjuk ini bisa kita peroleh ya, untuk mencapai impian tadi, kita harus memiliki manajemen. Ya. Manajemen. Ya. Manajemen itu fungsinya setidaknya ada 3 ya, manajemen itu. Planning, implementasi, sama evaluasi. Ya, selain fungsi manajemen yang banyak yang lainnya, controlling, coordinating, budgeting, organizing, dan lain-lainnya. Tapi setidaknya ada 3. Tapi yang pertamanya adalah planning. Ya, jadi setelah kita punya impian, maka kita dituntut memiliki planning. Nah, nanti kita akan ulas lebih dalam ya, seperti apa itu. Nanti ada sesi 3 itu, manajemen khusus. Nah, tapi di sini sudah jelas ya, bahwa di dalam Quran pun dituntut manusia itu memiliki perencanaan. Ya. Dan perencanaan itu harus mengoptimalkan sumber daya nih di SDM ini. Sumber dayanya tapi apa? Dari kekuatan apa saja yang kamu sanggupi ya gitu ya. Ini menuntut apa? Kreativitas. Nah, nanti kita akan perdalam di kewirausahaan ini. Ya, jadi ketika kita membuat planning pun kita harus mengoptimalkan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi gitu. Ya, dari SDM, sumber daya, sarana dan sarana yang lainnya gitu. Dan jangan takut kalau kita sudah mengoptimalkan sumber daya ini, maka Allah akan apa? Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu. Ya, jadi jangan takut kita mengeluarkan sumber daya kita, karena ketika sumber daya itu kita gunakan untuk mencapai impian yang benar, impian tadi, yang benar tadi, maka kita akan diganti nih segala-galanya sama Allah. Gitu. Oke. Nah, ini contoh adalah impian nih sekolah dai planner ini. Ya. Yang mana nanti kita akan membangun sebuah sistem pendidikan ya, di mana nanti akan menciptakan para dai ya. Nah, artinya para pemimpin ya, pemimpin yang bisa menjadi agen pencerahan, agen pembebasan, juga agen pemberdayaan. Nah, harapannya nih ya, ini impian nih dari aktivitas kita ini nih, sekolah ini. Itu akan menciptakan agen pencerahan karena dia menguasai ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana kita bisa tahu ya bahwa nanti narasumber kita, para pakar kita juga itu luar biasa, semuanya para pakar ya. Ini peluang bagaimana kita bisa menguasai ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya juga bagaimana nanti orang-orang yang berkumpul di sini itu harus bisa menjadi agen pembebasan. Ya, agen pembebasan ini adalah menjadi orang-orang yang memiliki aksi sosial yang bisa membantu orang lain yang dalam kesulitan. Ya, kemudian juga orang-orang yang ada di sekolah ini impiannya itu bisa menjadi agen pemberdayaan. Ya, bahwa dia bisa membangun kesejahteraan baik bagi dirinya maupun bagi lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, inilah yang akan kita bangun nih contohnya ya. Maka dari aktivitas ini
Ya, kita harapkan terbentuk ada agen pencerahan ya, dengan penguasaan keilmuan, ada agen pembebasan, dan juga ada agen pemberdayaan. Nah, ini salah satu bentuk impian nih ya, itu bagaimana bisa kita wujudkan. Nah, impian itu harus spesifik ya. SMART ada rumusnya. Spesifik itu harus jelas ya. Jadi bukan tadi harus sesuai kemampuan ya, seperti surat Al-Anfal tadi. Harus spesifik, sesuai kemampuan. Measurable ya, harus terukur. Nah, bisa terukur misalkan berapa hari, berapa banyak, dan berapa besar. Nah, kemudian achievable itu bisa dicapai, realistis ya, juga masuk akal ya. Jangan kita memiliki impian punya rumah mengambang di atas awan. Nah, itu kan tidak realistis ya dengan ilmu pengetahuan. Jadi realistis ini itu harus mengaitkan Quran dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu bisa jadi realistis ya, realistis positif. Nah, juga impian itu harus memiliki ukuran waktu ya. Nah, berapa lama? Contoh nih, impian untuk membentuk para pemimpin masyarakat ini, para dai-planner, ini targetnya adalah 1 tahun. Nah, kayak gitu ya misalnya. Setiap 1 tahun ini diatur ke dalam 3 triwulan. Nah, ke dalam 4 sesi. Nah, 1 sesi dalam 3 bulan. Nah, itu time bound. Ya. Jadi harus ada ukurannya. Nah, maka dengan demikian bisa kita pahami apa itu entrepreneurship. Ya. Nah, maka entrepreneur ini, ya, kalau kita mengacu kepada ini ekonom Prancis nih ya, Richard Cantillon, bahwa entrepreneur itu adalah agent who buys mean of production at certain prices in order to combine them. Ya. Jadi ada agen ya, entrepreneur itu agen yang bisa menawarkan nilai ya, dan memproduksi nilai. Nah, kemudian dia mengkombinasikannya ya antara nilai ya, kemudian membuat ukuran harga ya, nah, kemudian diproduksi dan ditawarkan gitu. Nah, secara bahasa ya wirausaha ini kalau kita lihat dari bahasa Sanskerta nih ya, ada 3 kata di sini. Ada kata wira, swa, dan sta. Nah, yang artinya apa? Wira ini punya arti manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar, ya, pejuang kemajuan ya, memiliki keagungan watak. Nah, ini wira ya, secara bahasa. Juga ada kata swa yang berarti sendiri, dan sta itu berarti berdiri. Artinya wirausaha ini bukan sekedar urusan jualan ya, tapi wira swasta ini adalah sebuah karakter ya. Entrepreneur ini, wirausaha ini ya, atau wira swasta ini sebuah karakter ternyata ya, bagaimana orang itu punya karakter wira ini ya, unggul ya, bisa jadi teladan, tangguh ya, tidak mudah menyerah, punya akhlak yang baik ya, berani ya, sebagai pelopor ya, juga sebagai pejuang. Ini wira, inilah yang akan kita bentuk itu ya, adalah entrepreneur ini, yaitu sebuah leader ya. Nanti akan kita bangun kelompok komunitas dai-planner itu ya, yaitu pemimpin masyarakat yang memiliki karakter wirausaha. Nah, ini ya, jadi nanti akan kita perdalam terus ini ya, terkait wirausaha ini. Nah, oke. Saya percepat dulu saja ya. Nanti ini materi ini nanti akan ada di aplikasi masing-masing ya. Tinggal nanti dibuka di SV Media Insan-nya, kemudian masuk
pilih nanti materi ya. Di materi pilih mata kuliah. Kalau ini berarti apa? Entrepreneurship ya. Nanti pilih entrepreneurship, nanti di materi, nanti materi ini akan ada di sana. Jadi bisa diulang lagi, bisa dibaca-baca lagi. Nah, kita lihat juga terkait entrepreneur ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad juga, saya sebagai Rasul, ya, sebagai utusan Allah, bahwa di sini disebutkan bahwa pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, bersama orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid. Berarti para entrepreneur ini, ya, atau wirausahawan atau orang yang pedagang ini, ya, selama dia jujur, nah, dan amanah, ternyata derajatnya sama dengan orang-orang yang mati syahid. Nah, ya, jadi kalau banyak orang yang bermimpi ingin mati syahid, ya, nah, tapi kalau misalkan kita sulit, ya, misalkan harus bertempur, perang dan sebagainya, ternyata cukup jadi pedagang, ya, tapi pedagang yang jujur dan amanah. Nah, pedagang yang jujur dan amanah ini ternyata kondisinya sama nih dengan para syuhada ini, gitu ya, keistimewaannya. Ya, akan bersama-sama Nabi nanti, gitu. Nah, juga di hadis yang lain disampaikan sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah dan berbuat baik dan jujur. Nah, tapi sisi lain, ternyata dalam bisnis ini kan banyak juga kesulitan, kecurangan ya, kezoliman ya. Makanya tadi di Quran itu diberikan petunjuk ya, tidak boleh menzolimi orang lain atau diri sendiri. Nah, ternyata tadi ini akan dihadirkan pada kiamat itu sebagai penjahat, tapi kecuali bagi orang yang bertakwa, berbuat baik dan jujur. Nah, kuncinya di sini. Ya. Jadi entrepreneur yang baik dan jujur, yang selalu berbuat baik dan jujur, maka dia akan posisinya sama dengan para syuhada. Nah, kemudian di hadis lain, sesungguhnya sebaik-baiknya penghasilan ialah penghasilan para pedagang, yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak hianat, apabila berjanji tidak mengingkari, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Ternyata sudah ada juga ya petunjuknya ya. Nah, dalam Quran dan hadis ini ya, bahwa jadi entrepreneur itu ternyata derajatnya luar biasa tinggi seperti para syuhada dan nanti bersama para nabi. Nah, tapi juga Allah begitu mengatur ya bagaimana entrepreneur ini harus baik gitu. Nah, ini juga dijelaskan ya dalam hadis Nabi ini. Nah, saya kira sampai di sini dulu ya materi kita untuk hari ini. Kira-kira dari yang disampaikan, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau seperti apa? Silahkan. Bisa dipahami materinya? Halo? Insyaallah bisa, Bapak. Insyaallah bisa, Bapak. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Silahkan. Pahami ya bahwa Alan mau bertanya tadi? Izin Pak. Ya, silahkan. Ini yang mau ditanyakan tentang makna be, do, have tadi, konsep be, do, have. Ya. Sikap perspektif itu sikap apa ya Pak? Lebih ininya kurang paham. Gimana? Sikap perspektif. Be, do, have itu artinya Nih saya buka lagi ya ininya.
Bentar, ini kok keluar ya. Did you have it itu artinya kita harus memiliki gambaran dulu ke depan, kan gitu ya. Mau seperti apa kita ke depan, nah, baru kita laksanakan. Ya, ini maksudnya ya, yang perspektif ini ya. Iya, Pak. Nah, ini artinya, jadi orang yang memiliki konsep did you have itu, dia punya perspektif jangka panjang. Jadi cara lihat atau cara pandang ke depan gitu. Maksudnya itu ya. Jadi cara pandangnya itu ke depan gitu. Jadi dia tidak hanya berpikir hari ini. Nah, ini bawahnya nih dampaknya. Jadi bukan orang yang bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana. Nah, ini yang berperspektif jangka panjang itu. Karena apa? Diawali dengan bi tadi ya. Dia mau jadi apa gitu ya ke depannya. Nah, sehingga dia punya pikiran ke depan tadi. Nah, seperti itu. Gitu ya, tadi pahami? Insya Allah bisa, Pak. Nah, jadi dengan orang yang punya impian, maka dia jadi berperspektifnya itu jangka panjang ya ke depan. Dia akan berbicara bagaimana nanti ya, bukan gimana nanti ya hidupnya teh. Tapi nanti mau bagaimana gitu. Nah, gitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Di sini yang belum perwalian siapa? Ini sudah semua kayaknya ini ya. Nanti di materi bisa diambil ya di materinya. Bisa dibaca lagi. Dan kalau ada yang mau bertanya, itu nanti bisa di form chatnya ya. Nih saya masukkan dulu ya. Oh, nanti saya Oke, nanti saya upload ya. Nanti kalau sudah diupload, tinggal dibuka di menu materi ya. Nah, kemudian tinggal dipelajari. Baik, gitu ya. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan, kita sudah mengkaji materi tentang entrepreneurship. Ya, yang mana entrepreneurship ini bukan hanya berbicara masalah jual beli perdagangan ya atau dagang saja, tapi entrepreneurship ini adalah sebuah karakter, ya. Sebuah karakter yang harus dimiliki di dalam diri ya. Tadi ya yang akan membentuk karakter-karakter yang kuat ya, yang akan menunjang aktivitas ya, sehingga akan menciptakan membawa kita beramal soleh ya di dunia dengan sebuah karya yang positif ya, yang bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Nah, sehingga dari karya yang kita lakukan itu kita akan menjadikan jembatan ya, sarana untuk bisa bertemu dengan Tuhan ya di hari yang akan datang nanti. Gitu. Nah, entrepreneurship ini kita mulai tadi dengan bagaimana kita pahami pentingnya sebuah impian, ya, yang mana impian ini akan mendorong, akan menjadi motivasi dalam diri, ya, sehingga manusia yang sudah memiliki impian, dia akan memiliki motivasi, dan motivasi itu akan menciptakan energi, ya, akan mendorong energi dalam dirinya, dan energi yang ada di dalam dirinya itu kemudian akan menggerakkan ya diri kita dan untuk mencapai impian tadi. Nah, itulah saya kira pertemuan kita hari ini ya. Dan untuk selanjutnya nanti juga akan ada ini ya, akan ada tugas nih ya untuk praktikumnya. Nah, ini saya buka dulu ya, bentar. Nah, nanti akan ada praktikumnya ya. Jadi karena kita tidak boleh hanya selesai pada diskusi saja ya, materi saja, tapi juga nanti akan melakukan praktek ya, praktikum. Nah, untuk entrepreneurship ini nanti ini akan ada form ya.
ada form, yang mana form ini ada 2 sheet ya. Nanti ini diisi ya. Nanti diisi. Yang pertama ini terkait untuk melihat diri kita itu sebetulnya seperti apa. Nah ya, ini untuk mengenal diri kita. Ini kalau orang psikologi mah udah sangat familiar ya, pasti ada bunyi ya di sini. Nah, itu pasti sangat familiar. Nanti ini diisi ya, diisi di sininya ini dengan angka 1 ya. Tapi disesuaikan dulu ya, dilihat dulu. Nomor 1 ini kita itu di sini cocoknya apa nih? Sebagai animate, adventurous, adaptable atau analytical ya. Itu dicek kita itu mana sih yang paling sesuai karakternya dengan kita. Untuk memahami kata-kata ini, di sini ada definisinya nih, ada penjelasannya ya di sebelah kanannya. Bisa dilihat ini, jelas nggak? Jelas, Bapak. Jelas ya. Nah, nanti silahkan, nanti di aplikasinya di-download, nanti di filenya ya, kemudian diisi ya. Ini diisinya dengan angka 1 ya. Nanti diisi angka 1, sesuaikan dengan sifat mana yang paling sesuai dengan kita. Nah, untuk memperjelasnya di sini ada penjelasannya. Nah, kemudian yang kedua, masing-masing itu harus ini apa? Mencari sosok ya, sosok seorang wirausahawan yang menjadi apa? Panutan lah atau apa ya, yang menjadi simpati atau apa ya. Pokoknya mah siapa entrepreneur yang menarik lah gitu ya. Nah, yang menariknya siapa? Kemudian tuliskan nanti di sini siapa. Kemudian karakternya seperti apa entrepreneur itu ya. Misalnya contoh, misalkan Sandiaga Uno misalkan ya. Nah, tulis di sininya Sandiaga Uno nih. Nah, apa? Sandiaga Uno misalkan. Nah, tulis. Kemudian Sandiaga Uno ini Pak Jamal punten suaranya biasa di-mute dulu. Namanya kita tuliskan, kemudian setelah kita tadi melakukan pengenalan diri ya dengan mengisi ini, ya, nanti kita itu akan kelihatan mana yang dominan ya, nanti akan dijumlah di sini totalnya. Nanti hasilnya akan disampaikan. Nah, nanti tulis juga di sini nih. Kira-kira karakter orang ini teh sama nggak dengan saya gitulah. Dari aspek percaya dirinya gimana? Dari orientasi terhadap tugasnya bagaimana? Pengambilan resikonya gimana? Kepimpinannya gimana? Sama nggak dengan kita gitu ya. Nah, nanti diisi di sini. Kemudian juga tuliskan hobi kita apa. Ya, hobi dan keterampilan kita apa di sini ditulis. Ya, kemudian kalau ada prestasi tuliskan prestasinya di sini. Nah, ini nanti yang pertama ya untuk praktiknya ya, praktikum yang nanti akan menjadi pembahasan selanjutnya ini ya. Nah, juga nanti untuk pemberdayaannya nanti akan dilampirkan juga form ini nih. Ini ada form verifikasi untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, nanti teman-teman di sini mendownload ya, dan nanti akan dibuat kelompok ya. Akan dibuat kelompok, kemudian nanti akan mencari satu keluarga yang bisa diberdayakan. Gitu ya. Kalau yang kemarin kan sudah ada tuh satu kelompok ya. Nah, kelompoknya Dwi ya, Alan, Agil ya, sama Ikna kemarin ya. Nah, nanti yang lainnya dibuat juga tim kelompok ya. Nah, yang mana nanti masing-masing kelompok itu harus mencari satu keluarga yang bisa diberdayakan. Ya, nah, nanti ini ada formnya, ya, ada form isian untuk melakukan asesmen. Ya, nanti dituliskan di sini, misalkan siapa nama keluarga ini, alamatnya di mana, ya, kemudian dari aspek had kifayah itu artinya tingkat kecukupan ekonomi ya. Nah, apakah ini untuk pengajuan keluarga atau individu ya? Kalau keluarga ada berapa nih jumlah tanggungannya? Ya, kalau individu juga sama, apakah dia punya tanggungan atau tidak?
ada berapa orang. Kemudian nanti berapa ditulis juga berapa pendapatan satu keluarga ini. Kalau misalkan keluarga ada 2 orang yang bekerja, berapa total penghasilannya. Kalau individu, berapa penghasilan individunya. Bulanannya berapa ya. Kemudian di sini tuliskan juga rata-rata per bulannya. Kalau misalkan dia jualan, itu kan suka tidak pasti ya. Nah, dihitung aja rata-ratanya gitu ya. Misalkan dihitung selama 4 bulan lah, 4 bulan dijumlahkan dibagi 4 gitu ya. Nanti berapa nih penghasilannya. Nah, kemudian dicek datanya. Dicek data tingkat kemiskinan ya. Dari sini apakah penghasilan keluarga ini tetap? Nah, kalau iya tetap di checklist di sini. Kalau tidak di checklist di tidak. Ya, nanti bisa tulis keterangan ya. Misalkan kenapa nih kalau tidak tetap? Apakah buruh gitu ya atau apa pedagang atau pekerja tetap atau apa gitu ya. Nah, lain-lainnya silahkan diisi nanti ya. Nanti di checklist saja di sini nih buat mengukur kondisi keluarganya, termasuk kondisi pendidikan, ya, termasuk apakah sudah mendapat bantuan dari pemerintah atau belum gitu ya. Nah, nanti ini ada form ya. Ada form untuk mengasesmen satu keluarga. Nah, nanti hasil asesmen ini nanti dikirimkan ya. Nah, nanti kita bisa langsung dilanjutkan dengan membuat proposal pemberdayaan. Nah, seperti itu nanti ya bentuknya. Nah, bisa dipahami? Bisa, insyaallah. Bisa ya? Betul, Pak, bisa dipahami. Baik, jadi nanti setelah jadi setiap Sabtu kita akan meningkatkan pengetahuan sains kita ya. Ilmu pengetahuan kita akan terus kita perluas, kita tambah itu setiap Sabtu. Nah, di hari-hari biasa kita akan mengaplikasikan ya, dari ilmu yang sudah kita dapat ya, yaitu tadi misalkan dengan melalui pemberdayaan. Melalui pemberdayaan juga kemarin Mas sudah disampaikan ya ke kelompok yang kemarin hadir. Nah, setiap dari kita ini harus punya 1 orang yang dibina. Ya, harus punya 1 orang yang dibina, yang mana setiap Sabtu kita dapat ilmu, itu harus bisa disampaikan ke 1 orang tadi. Ya, supaya apa? Supaya kita memperkuat pemahaman dan ingatan dari materi yang kita peroleh setiap Sabtu tadi. Ya, kalau kita hanya mendengar saja dan memperhatikan akan berbeda ya kalau kita juga sudah menyampaikan ke orang. Nah, itu akan lebih ingat ya, dan juga akan lebih menganalisa ya, akan lebih memahami kepada materi yang kita pelajari. Nah, jadi ada 2 tugas nih ya. Nanti tugas untuk entrepreneur ini yang pertama kita mulai dengan menganalisis potensinya, penganalisis diri kita. Alan ada bertanya apa barusan? Oh, grupnya di 1 grup saja nggak apa-apa ya, di grup yang sekolah dai wirausaha supaya semua juga tahu tuh ke aktivitas grup yang lain. Ya, nggak apa-apa di 1 grup saja. Gitu. Dan ini teh siapa Cuhi ya ininya teh adminnya. Nanti ada beberapa termasuk ini ada mentor-mentor kita nih yang hadir. Ada Pak Arif Jamaluddin, Pak Bintoro, Pak Dani. Ya, nanti dan yang lainnya itu supaya dimasukkan juga ya ke grup ya. Supaya nanti buat memonitor tuh, terutama di program pemberdayaan. Ya, jadi nanti dibuatkan kelompok kemudian nanti kita akan mencari 1 keluarga tuh masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok mencari keluarga untuk diberdayakan mulai dari asesmen, kemudian kita buatkan proposal pemberdayaan dan kemudian kita akan dampingi pemberdayaannya. Nah, itu merupakan aplikasi dari kegiatan Sabtu kita ya. Di setiap Sabtu kita belajar keilmuan. Nah, hari-hari biasanya kita implementasi di pemberdayaan itu. Gitu. Nah, selain pemberdayaan tadi juga ya, masing-masing kita harus punya murid ya. Harus punya binaan 1 atau 2 orang.
di mana kita juga harus menyampaikan materi yang kita peroleh setiap Sabtu tadi. Yang fungsinya tadi selain untuk menambah penguatan pemahaman, ya, juga menguat ingatan kita, ya. Juga kita menyampaikan lagi ilmu yang kita miliki, ya, supaya bermanfaat lagi menjadi amal jariah. Nah, kayak gitulah. Baik, bisa dipahami untuk materi dan langkah selanjutnya? Jelas ya? Insyaallah jelas, Pak. Oke. Baik, jadi saya kira pertemuan kita hari ini demikian, ya. Dan nanti tindak lanjutnya silahkan dibuka di aplikasi masing-masing, ya. Di svmediainsan.com-nya. Nanti materi-materi tadi, form tadi, form isian untuk pengenalan diri, sama form untuk asesmen, itu nanti akan dimunculkan di sana. Termasuk materi juga, ya, yang hari ini disampaikan, itu akan ada di aplikasi belajarnya. Ya, nanti bisa dibuka ulang lagi. Baik, kalau gitu kita tutup dulu saja, ya, pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih, ya, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik.